Kalau 9 tahun ini jadi bisa 27 tahun. Ini sama aja seumur hidup jadi kepala desa ini. Iya, sampai meninggal itu. Sampai meninggal, nah iya. Justru yang harus diusung oleh kepala desa itu, kami minta dilatih setelah terjadi kepala desa untuk menjadi pemimpin yang hebat di desa. Memang kunci caleg-caleg itu pada di kepala desanya nih, pada titip amplop di kepala desa ini biasanya ya. Kepala desa 6 tahun saja itu sekarang yang tersangkut korupsi itu jumlahnya 686 koruptor. Apalagi 9 tahun. Nah kalau itu yang kemudian terjadi, ya nggak ada gunanya pemilu, karena pemenangnya sudah ketahuan kan. Ada apa di balik perpanjangan kepala desa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Podcast. Kali ini kita akan menyoroti, memang akhir-akhir ini banyak ya berita yang bikin kayak gemes gitu loh ya. Yang nggak tahu, tiba-tiba begitu ya. Ini Budiman Sujatmiko nih ya yang menggulirkan ya setelah ada demo kepala desa begitu ya, meminta perpanjangan masa jabatan, lagi musim perpanjangan ini memang ya. Dan akhirnya menurut Budiman Sujatmiko ini Presiden sudah menyetujui begitu ya kepala desa diperpanjang masa jabatannya 9 tahun. Nah ini pasti orang pasti bertanya-tanya. Alasannya karena memang unik ya, spesifikasi di desa ini unik, jadi harus beda begitu ya 9 tahun ini apa masa jabatannya. Kalau sekarang kan 6 tahun, jadi ditambahi lagi 3 tahun begitu ya. Nah ini orang jadi bertanya-tanya kan, ini sudah menjelang pilpres begitu loh ya. Kok ada apa di balik perpanjangan kepala desa ini? Atau lebih tepatnya lagi ada apa dengan kepala desa begitu ya, karena kita tahu ya kepala desa ini seksi begitu ya, atau karena kita sering lihat beritanya ya sebelumnya ketika wacana perpanjangan 3 periode ini kan juga ada abdesi atau perkumpulan yang dikumpulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan kalau mengatakan bahwa aspirasi kepala desa ingin 3 periode atau perpanjangan masa periode bagi presiden. Apakah ini ada hubungannya? Ataukah ini ada hubungannya dengan pilpres ya? Karena ini kan tahun politik, sudah dekat pilpres begitu. Ya, ini yang kita akan bahas dengan analis politik sosial UNJ, Ubedillah Badrun. Assalamualaikum Kang Ubed. Waalaikumsalam, Mbak Rahma. Ya ini ada apa sih menurut Kang Ubed di balik? Ini kan orang bertanya-tanya kok tiba-tiba kepala desa mau diperpanjang masa jabatannya 9 tahun. Ini sekarang aja udah 6 tahun, kalau 3 periode kan 18 tahun. Kalau 9 tahun ini jadi bisa 27 tahun. Ini sama aja seumur hidup jadi kepala desa ini. Iya, sampai meninggal itu. Sampai meninggal, nah iya. Baik, untuk mengetahui soal itu kan kita perlu lihat argumen mereka. Jadi alasan mereka mengapa kepala desa minta diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Informasi yang mereka publikasi itu bahwa mereka selama 6 tahun itu kurang waktunya karena menghadapi konflik pasca pilkades. Kemudian ide-ide pembangunan mereka, program-programnya nggak jalan. Jadi sebetulnya argumen itu sangat lemah. Waktu 6 tahun itu waktu yang sangat lama. Jadi bagaimana seorang kepala desa 6 tahun nggak bisa mengatasi konflik pasca pilkades. Jadi saya kira jadi problemnya bukan masa jabatannya yang harus diperpanjang. Tapi kualitas leadership kepala desanya harus diperbaiki. Jadi kalau justru yang harusnya diusung oleh kepala desa itu, kami minta dilatih setelah terjadi kepala desa untuk menjadi pemimpin yang hebat di desa. Ada pelatihan leadership. Pelatihan leadership misalnya, dan seterusnya. Bukan minta jabatan diperpanjang. Kalau jabatannya diperpanjang tapi kualitasnya masih sama, ya sama saja. Dia 9 tahun pun dia akan mampu untuk mengelola desa itu. Tapi ini meskipun jadi argumennya lemah di situ ya. Kemudian yang kedua juga ada data yang memprihatinkan, misalnya kepala desa 6 tahun saja itu sekarang yang tersangkut korupsi itu jumlahnya 686 koruptor. Apalagi 9 tahun. Karena dalam banyak studi penelitian tentang korupsi, kekuasaannya makin lama itu cenderung korupsi. Bahkan itu sejak abad awal ke-20 ketika Lord Acton mengatakan power tend to corrupt itu, bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung juga korupsinya absolut begitu. Jadi saya melihat ini nggak substantif gitu dan nggak penting, bahkan nggak perlu dan nggak penting sebetulnya minta diperpanjang periode itu. Dengan tadi ya argumennya, dan saya patahkan karena argumen waktu itu logikanya nggak tepat begitu. Kemudian juga secara empirik banyak korupsi di desa, itu pun karena masyarakatnya melaporkan. Kalau KPK-nya proaktif melakukan pengawasan terhadap kepala desa, itu korupsi, mungkin banyak sekali kepala desa yang korupsi. Karena sekarang di desa dananya kurang lebih 1 miliar
Ada dana desa yang diberikan oleh APBN itu hampir kurang lebih 1 miliar setiap desa, tergantung jumlah penduduknya. Dan kepala desa mengelola uang itu, dan banyak sekali praktek di desa itu distribusi uangnya itu untuk saudaranya, keluarganya dan seterusnya. Ya, dana desa dan dan lain-lain, tidak transparan karena sumber daya desa yang bermasalah iya. gitu. Apa ini orang kan karena ini menjelang Pilpres juga, kemudian sebelumnya kepala desa ini melalui abdesi itu kan pernah menyuarakan perpanjangan jabatan periode presiden begitu ya. Apakah ini ada agenda tertentu begitu ya? Karena begini nih. Kalau kita lihat waktu demo itu kan ada kepala desa yang mengatakan, oh kalau nggak diketok palu di DPR nanti partainya dikalahkan begitu ya, karena itu sangat mungkin begitu ya, karena saya dulu pernah nyalek juga meskipun kalah ya. Itu memang kunci caleg-caleg itu pada di kepala desanya nih pada titip amplop di kepala desa ini biasanya ya. Ya jadi itu sudah rahasia umum begitu ya, untuk mengamankan suara kuncinya karena di kepala desa. Apa ini ada untuk mengamankan Pilpres atau bagaimana begitu? Jadi kalau lihat rangkaian hubungan peristiwa dari peristiwa, gagasan 3 periode penundaan pemilu itu kan muncul dari relawan. Nah, narasi itu dari mereka. Kemudian mereka berupaya mengumpulkan kepala desa. Muncul lagi narasi 3 periode dan atau penundaan pemilu itu. Nah, kemudian sekarang kepala desa menuntut perpanjangan juga periodenya. Jadi sebetulnya ini dari peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain ada kemungkinan besar ada korelasinya. Bisa saja misalnya kepala desa diminta oleh kelompok yang pro 3 periode itu untuk mendukung perpanjangan periode kekuasaan saat ini, termasuk juga mungkin menunda pemilu. Lalu tawar-menawarnya, ya sudah kami juga minta perpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Jadi ada transaksi politik di antara elit dengan kepala desa. Patut dicurigai ke sana. Karena ini ada dari peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain itu ada korelasinya. Kemudian yang kedua, kepala desa memang dalam budaya politik kita yang masih parokial dan masih mungkin polanya relasi kaula begitu. Kepala desa itu menjadi tokoh yang punya pengaruh besar di desa. Jadi budaya politik yang sedemikian tergantung dengan tokoh itu, kemudian para elit berkeyakinan kepala desa adalah tokoh yang punya pengaruh. Sehingga seolah-olah kalau kepala desa milih seseorang atau partai A, kebanyakan warga desa akan mengikuti kepala desa. Nah, logika itu diyakini nampaknya oleh kekuasaan hari ini. Jadi kalau kemudian kepala desa dijadikan sebagai instrumen pemenangan politik dalam budaya politik kita yang masih menurut saya belum menjadi budaya politik yang partisipatoris, ya ada kemungkinan besar memang menggunakan itu. Selain itu kepala desa juga bisa dikatakan kalau mau manipulasi loh ya, itu lebih bisa mempunyai kekuasaan itu untuk di desa-desa ya. Kalau untuk ya saya kira berbahaya ya kalau kemudian kepala desa menjadi instrumen kekuasaan untuk memenangkan kontestasi politik, karena itu artinya mengabaikan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil dan seterusnya. Jadi ini juga menjadi catatan bahwa kepala desa sampai ada yang mengatakan bahwa nanti akan akan saya menangkan lah kira-kira ya. Saya kira itu juga satu pernyataan yang akan dikalahkan kalau yang nggak setuju ya, partainya. Kalau partainya nggak setuju dengan perpanjangan kepala desa, akan saya kalahkan partainya. Itu saya kira narasi yang berbahaya ini, yang dalam demokrasi dia tidak bisa dibenarkan. Karena seolah-olah kepala desa itu punya segalanya. Jadi nanti setor uangnya kepala desa semua gitu. Ini kan rusak demokrasi. Ya, Pak, ini saya jadi bayangkan ya kalau dari desa begitu ya, dari desa ini sudah diamankan dengan diberi hadiah lah ya, reward begitu ya kepala desanya ini dengan perpanjangan masa jabatan 9 tahun, jadi sudah aman begitu. Sampai dari desa sampai ke pusat ini kalau sudah diamankan di KPU-nya juga kalau seperti ini, saya jadi ingat ini deh videonya Cak Nun deh katanya semuanya Pilpres itu sudah cekal-cek begitu kan, sudah diatur semuanya. Apakah ini maksudnya orang kan jadi menghubung-hubungkan ya, meskipun ini kan apakah ini adalah salah satu upaya untuk mengatur, mencekel-cek semuanya begitu? Iya, saya kira kalau kemudian sampai kepala desa mengatakan seperti itu dan kita coba menggunakan pandangannya Cak Nun, ya bisa ada benarnya Cak Nun bahwa betapa kekuasaan ini sampai ingin mengikat kepala desa. Karena kepala desa dianggap sebagai instrumen penting di tingkat desa kan. Nah, kalau itu yang kemudian terjadi,
ya nggak ada gunanya pemilu karena pemenangnya sudah ketahuan kan. Iya, kata Cak Nun itu kan. Cak Nun juga kemudian pernah mengatakan siapapun yang itu. Anda pilih sudah ada pemenangnya. Sudah ada pemenangnya dan itu ya satu kalimat untuk menyimpulkan bahwa demokrasi kita buruk. Jadi kalau kemudian ditambah dengan praktek semacam itu, saya meyakini ya indeks demokrasi kita juga akan makin buruk. Dan kalau indeks demokrasi makin buruk ya rugi ya kita semua. Ya ini semua kan analisa kita begitu Ya. ya. Semoga tidak benar begitu ya. Mudah-mudahan. Tapi yang menjadi masalah adalah Jokowi sudah menyetujui kata Budiman begitu. Ya Budiman ini juga perlu dikritik bahwa logika untuk membuat undang-undang dan merevisi undang-undang itu jangan menggunakan logika kekuasaan, tapi logika demokrasi itu logika partisipatoris. Logika partisipasi itu juga perlu dilihat. Kalau Budiman mengklaim itu disetujui oleh presiden, lalu diperjuangkan oleh kepala desa, kita perlu ngecek kepala desa se-Indonesia itu jumlahnya lebih dari 800.000. Yang datang ke DPR kemarin berapa ribu? Satu. Kemudian yang kedua, apakah semua kepala desa setuju? Itu juga perlu dicek. Dan rakyatnya juga apa setuju di desa. Rakyat tuh nggak perlu perpanjangan periode kepala desa kok. Banyak yang protes juga. Yang pastinya. diperlukan rakyat itu adalah kebutuhan pokok, pekerjaan, pupuk yang murah. Ini kepala desa memperjuangkan jabatan di tengah rakyat lagi kelaparan. Jadi ini sebenarnya kepala desa nggak ada sense of crisis juga. Jadi saya kira bahaya ide ini karena mencoba untuk menjungkir balikan demokrasi lalu ingin mengambil keuntungan dengan perpanjangan periode itu. Jadi berbahaya. Ini kan cuma satu pasal yang mereka rubah, pasal 39 itu yang Undang-Undang Nomor 6 2004 itu tentang desa. Dia pasal 39 itu ingin mengatakan bahwa kepala desa dipilih dalam sebuah pemilihan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali selama 3 kali pemilihan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah ini akan dirubah menjadi 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun, ya kepala desa bisa 27 tahun. Bisa sampai seumur hidup itu sampai mati itu. Jadi artinya apa? Ini berbahaya buat demokrasi. Tapi kan saya nggak ngerti ya benar kata Kang Ubed tadi. Kalau memang mau merubah pasal 39 tadi ya, kalau memang mau merubah pasal 39 tersebut, kan bukan yang memutuskan bukan Jokowi kan sebenarnya, kan itu harus dibahas di DPR kan? Iya. Ini juga artinya Budiman mengakui bahwa Jokowi itu nyekel semuanya. Jokowi itu menguasai semuanya, seolah-olah begitu kan? Kalau DPR pasti setuju juga. Kalau Jokowi gitu. setuju, seolah-olah DPR akan setuju juga. Jadi saya kira ini juga Budiman merusak demokrasi karena menggunakan cara kekuasaan sentral untuk menggolkan keinginannya agar kepala desa menjadi 9 tahun. Ya. Selain harus dengan DPR ya, dibahas bersama-sama dengan DPR perubahan meskipun satu pasal pun ya, setahu saya, tapi juga harus melibatkan partisipasi publik juga, harus aspirasi publik juga begitu ya. Pada titik itu ya tafsir publik itu jangan hanya aspirasi kepala desa. Publik itu kan rakyat yang di desa. Kepala desa ya warga desa juga harus didengar. Harus didengar. Kaum cendekiawan, para tokoh aktivis demokrasi dan seterusnya. Jadi saya sih melihat kalau itu dilakukan secara partisipatoris, mayoritas akan menolak. Tidak mungkin ditambah periode. 6 tahun saja banyak masalah, apalagi 9 tahun. Apalagi misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bahkan dikatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena gara-gara tidak melibatkan partisipasi publik begitu ya. Sehingga harus diperbaiki dengan melibatkan partisipasi publik. Kemudian dipotong kompas dengan Presiden dengan Perpu begitu ya. Nah ini juga seperti itu, harusnya ya kuncinya melibatkan masukan dari publik juga ya kan. Ya, kalau kemudian tiba-tiba Presiden buat Perpu untuk undang-undang desa itu makin parah lagi. Jadi pola Perpu itu pola yang dilakukan oleh rejim masa lalu yang otoriter. Di era Perang Dunia Kedua itu praktek-praktek peraturan perundang-undangan yang darurat itu dipakai oleh mereka. Termasuk juga di era Soekarno, era Soeharto. Dengan alasan kedaruratan ya. Dan itu akhirnya menimbulkan kekuasaan yang otoriter dan diktator. Jadi saya kira pola merubah undang-undang itu tidak menggunakan pola yang sangat otoritatif dari presiden ya dengan mengeluarkan Perpu itu, tapi harus menggunakan pola yang partisipatoris. Nah, saya kira itu. Ya, tapi selain dari analisa tadi itu ya Kang Ubed, saya juga melihatnya, saya khawatir juga ya jangan-jangan ini
tes ombak juga ya. Ini kalau kepala desa lolos diperpanjang 9 tahun, nanti yang atas-atasnya juga begitu diperpanjang juga. Ya bisa juga tafsirnya bahwa ini juga adalah tes ombak yang dilakukan oleh Budiman dan kepala desa ya saya kira. Kalau kemudian aspirasi kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu dikabulkan, mungkin akan ditarik ide tentang perpanjangan periode presiden juga memungkinkan akan didukung oleh kepala desa ini. Dan itu menciptakan situasi yang akan berhadapan-hadapan antara kepala desa dengan rakyat. Ini menarik ya, ini kayak nantangin Megawati atau gimana? Karena waktu pidatonya ulang tahun PDIP ke-50 kan Megawati sudah menekankan ya kalau udah 2 periode ya udah cukup begitu ya, nggak usah nambah lagi. Ini kok meskipun presidennya belum ditambah 2 periodenya, tapi ini kok seperti bandel begitu ya, padahal baru diingatkan gitu loh Megawati. Memang Megawati benar itu dengan kata mentang-mentang itu. Jokowi ojo mentang-mentang ya. Itu sebetulnya mengingatkan pada Presiden Jokowi agar dia betul-betul menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Malu PDIP-nya kalau praktek kekuasaannya kemudian justru mengabaikan praktek demokrasi. Sementara partai berkuasa ada nama demokrasinya di situ kan. Jadi yaitu praktek kekuasaan hari ini dikritik habis oleh Megawati ya. Nah kalau kemudian tidak berubah ya sebetulnya saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam bulan-bulan ke depan karena situasi ini kan makin membuat PDIP merasa dirugikan. Tapi Budiman Sujatmiko sendiri PDIP begitu. Ya itu artinya juga bisa ditafsirkan memang kader-kader PDIP itu tidak satu jalan dalam berpolitik. Padahal ketua umumnya mengatakan ya sudah cukup begitu ya. Kalau udah 2 periode ya sudah begitu kan. Ya saya kira itu cara Budiman untuk merebut pemilih di level tingkat desa mungkin. Tapi itu cara berpolitik yang merugikan demokrasi dan itu saya kira harus kita lawan dan saya harus kritik keras ini karena ini berbahaya. Di tingkat desa itu rakyat itu banyak yang kecewa dengan kepala desa. Dan rakyat nggak mungkin kepala desa itu sampai panjang usianya jabatannya sampai 9 tahun. Enggak. Kalau lakukan survei sekarang kita bisa lakukan survei seluruh Indonesia di tingkat desa. Saya meyakini dari data yang awal itu kalau saya ke kampung ya yang muncul itu kritik terhadap kepala desa soal dana desa yang nggak transparan, soal dana desa yang digunakan tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya dan seterusnya. Ini mau diperpanjang itu kan aneh. Ya ini saya sering kalau mengatakan ini kan negara demokrasi, kalau nggak setuju dengan pemimpin ya udah tunggu aja 5 tahun lagi nanti pilih. Nah ini tunggu saja lagi 9 tahun lagi ya kalau masih hidup. Luar biasa 9 tahun penantian yang panjang. Penantian yang panjang untuk ganti pemimpin begitu. Kita hukum saja jangan dipilih lagi orangnya 5 tahun ke depan. Nah ini kali ini lain lagi. Jangan pilih orangnya 9 tahun ke depan. Udah basi. Rugi rakyatnya ya. Udah hancur gitu kan ya. Ya baik, ini terima kasih. Ini semoga kita tunggu saja perkembangannya. Apakah ini hanya tes ombak saja ya, meskipun Budiman sudah menyebutkan Jokowi setuju dan lain sebagainya. Apakah ini hanya tes ombak saja? Kemudian jika banyak yang bersuara seperti Kang Ubed dan lain sebagainya gitu, kemudian ini akan dievaluasi atau seperti biasanya dipending dulu, dipendam dulu nanti muncul lagi, biasanya kan gitu, kayak 3 periode itu kan gitu, dipendam dulu muncul lagi, timbul tenggelam begitu kan ya. Apakah ini akan menjadi isu timbul tenggelam? Tapi ini Pilpres sudah dekat sebenarnya ya. Kita lihat saja apakah ini tetap akhirnya menjelang Pilpres langsung kemudian keluar semuanya ya. Saya melihat seperti itu Kang Ubed. Menjelang Pilpres ini kayak dikeluarkan semua begitu keputusan-keputusan yang ya aneh-aneh tadi itu ya. Ya kalau ya strategi injury time itu. Ya strategi injury time. Keluar semua, haji mau naik, BBM naik, apalagi ya tadi Perpu Cipta itu Kerja. Dalam budaya politik Jawa disebut sebagai politik aji mumpung. Jadi mumpung kekuasaannya seolah-olah didukung oleh rakyat banyak, dia melakukan sesuatu apapun. Apalagi injury time tadi itu. Ya, dalam waktu yang sangat dekat buat keputusan yang menguntungkan dirinya. Dan itu ya praktek kekuasaan yang buruk dalam negara demokrasi. Ya, tapi tentu saja rakyat masih bisa terus bersuara, mudah-mudahan sebagai kontrol ya, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak tidak lolos ya. Ini mudah-mudahan ini hanya wacana ya, wacana. DPR tidak dicekek
begitu ya, dan masih bisa bersuara juga. Thank you Kang Ubed, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel inilah.com. Di acara ini juga adalah Inilah Podcast. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.